Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara prinsip dalam agama Islam yang harus kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama amal. Agama Islam mengajarkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Agama Islam bukanlah agama teori belaka, melainkan agama Islam adalah agama praktis atau agama praktek, mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-43, "Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Diserukan kepada mereka penghuni surga, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang telah kalian amalkan, yaitu sebab mereka masuk ke dalam surga dikarenakan amalan mereka terhadap ilmu yang telah mereka pelajari, bukan karena ilmu tanpa amal. Kalau seandainya seseorang bisa memasuki surga dengan ilmu tanpa amal, maka niscaya iblis tidak akan keluar dari surga, karena iblis tahu betul, mengetahui ilmu tentang Allah Maha Esa, tapi iblis laknatullah dia tidak mengamalkan ilmunya dengan menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang itu masuk surga dengan tanpa amal karena ilmu saja, maka orang-orang Yahudi tidak akan termasuk orang-orang yang akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sering kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka orang-orang yang telah diberikan nikmat? Yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, para nabi, orang-orang yang jujur, kemudian para syuhada dan orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa jalan orang-orang yang dimurkai? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu jalan orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Dikarenakan mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Waladdallin, dan bukan orang-orang Nasara. Siapa bukan orang-orang yang sesat? Siapa orang-orang yang sesat? Disebutkan bahwasanya dia adalah orang Nasara dikarenakan mereka beramal tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya ilmu tersebut bukanlah tujuan daripada sesuatu hal, melainkan ilmu adalah pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu agar kita bisa mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan tuntutan daripada ilmu tersebut. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu dan dia akan tidak mendapatkan kemuliaan ilmu dan ganjaran pahalanya yang besar tersebut tidak dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakanlah, beramallah kamu, maka Allah akan melihat amalanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah." Tidaklah akan beranjak kedua kaki seorang muslim, seorang manusia, seorang hamba pada hari kiamat sampai akan ditanyakan tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa dia pergunakan, tentang ilmunya untuk apa yang telah dia amalkan daripada ilmu yang telah ia dapatkan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia infakkan, dan tentang badannya, tentang jasadnya untuk apa lelah badannya tersebut. Di antara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kepada hamba adalah tentang ilmu yang telah didapatkan, apakah ia telah mengamalkan ilmunya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad yang sahih,
Mathalul alim alladhi yu'allimu an-nasa al-khair wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriqu nafsahu. Perumpamaan seorang alim, seorang yang berilmu, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya tersebut, maka seperti lampu lilin yang menerangi manusia tapi membakar dirinya sendiri. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala bahwasanya orang yang paling miskin pada hari kiamat nanti adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, kemudian ilmu tersebut tidak dia amalkan. Pada hari kiamat dia akan pulang ke akhirat dengan cara menjadi orang-orang yang bangkrut bersama dengan hujjah yang kuat atas dirinya, yaitu dikarenakan ilmu yang ia miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan menyelamatkanmu atau yang akan menjadi bumerang yang akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Ketika kita mengamalkan Al-Quran, Al-Quran akan menjadi hujjah bagi kita yang akan menyelamatkan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita hanya mempelajari dan tidak mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi hujjah atas kita yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Semoga kita diwafatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.